Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Ya, untuk teman-teman, di sini aku mau infokan bahwa Lebaran pun aku juga menerima personal reading ya. Kalau ada yang mau reading silakan, dan itu sifatnya berbayar. Nah, aku perlu himbau nih. Aku tuh banyak banget terima chatting yang intinya minta bantuan. Aku harap untuk tidak diulangi ya, karena kita sama-sama kerja. Jadi please, kalau misalnya mau gratisan, ikutin videoku aja, nggak usah bayar gitu. Cukup nonton videoku aja, itu sudah cukup. Kalian bisa cari video-videoku untuk mencari sebuah jawaban. Tapi please jangan spam untuk minta gratisan readingan, karena itu tidak baik teman-teman. Kita sama-sama cari penghasilan juga di sini. Oke, aku punya skill, kamu pun juga pasti pekerja atau pernah bekerja. Jadi harus ada apresiasinya ya. Oke, untuk malam ini aku ingin membacakan yang ternyata tak sanggup tanpa dirimu. Apa sih yang dia rasa belakangan ini? Apakah ada sesuatu yang dia tidak pikir panjang untuk diucapkan? Kita akan lihat ya. Untuk kondisi seseorang yang dekat sama kamu, aku lihat ada rasa bersedih hati. Kartu King of Swords itu lebih lebih merasakan rasa bersalah yang sangat besar karena ada tindakan-tindakan yang spontan diucapkan. Oke, ada kata-kata yang menyakitimu yang dilontarkan darinya, yang belakangan disadari bahwa gue kelewatan nih gitu. Aku bisa bilang di sini, orang yang terlanjur ngomong gak enak sama kamu masih ada rasa cinta yang besar ya. Jadi kamu jangan khawatir. Kalau kamu baru-baru ini mengalami sebuah konflik dengan seseorang, aku ngelihatnya ada kartu The Lovers. Dia masih ada cinta sama kamu. Justru sekarang saat ini dia merasa tersudutkan dikarenakan sikapnya sama kamu tidak adil. Oke, teman-teman. Kita lihat lagi di sini ada kartu Seven of Pentacles. Nah, Seven of Pentacles sekarang ini dia tuh kayak lagi menunggu kamu maafin dia atau enggak gitu. Makanya ya, kadang-kadang kita tuh mau emosi, mau gimana, kita tuh harus coba untuk pikirkan 3-4 kali sebelum diucapkan. Karena aku lihat kondisi-kondisi di sini ada seseorang yang sudah mengucapkan kata-kata yang begitu menyakitkan yang belakangan disesalinya. Saat ini dia makin tersudut ya, makin merasa kayak takut, makin ada rasa terhimpit di dada. Dia maunya kondisinya ke depannya tetap stabil dengan kamu. Mungkin ada yang baru berkata mau putus sama kamu, tapi sepertinya hal itu disesali. Aku bisa melihat seseorang di sini itu sangat overlapping, tidak berpikiran panjang, dan kesannya saat itu memang emosi sesaat, teman-teman. Belakangan ini, orang yang terhubung dengan kamu, saya ngelihatnya itu banyak sekali pikiran, ya. Jadi pikirannya itu ibaratnya kayak kurang oksigen. Ten of Cups, dan ada kartu Three of Pentacles. Nah, karena ada masalah secara pikiran tidak stabil, maka itu membuat hubungan internal atau eksternal dengan orang-orang yang dia kenal ada yang mengalami konflik ya, ada yang mengalami konflik di sini berakibat ya, yang tadinya kalian akur-akur, jadinya dia lebih sensitif, dia lebih kayak arogan kayak gitu, ya. Dan di sini dia tuh tidak berpikir panjang, teman-teman. Ada kartu Three of Wands, aku lihatnya. Jadi yang aku bisa kasih tahu sama kamu,
seseorang di sini hatinya itu sangat berbeda. Ya, hatinya itu dengan apa yang dilontarkan sangat berbeda sama kamu. Orang yang tidak sanggup tanpamu, kita akan lihat energinya saat ini. Kita akan lihat energinya saat ini, ya. Ada kartu snake. Intinya, kartu ini ribet, teman-teman. Seseorang yang sangat-sangat ribet, ya. Snake itu bukan sesuatu yang bagus. Hubungannya rumit dengan orang ini. Tetapi udah bukan rahasia lagi kalau dia mencintai kamu. Kalian di sini mungkin energinya itu energi snake ya. Kayak energi yang sekarang lagi maju enggak, mundur juga enggak. Yang dia mau adalah hubungan ini bisa terus ada dalam jangka waktu yang lama. Dan aku lihat ada kartu whip. Dia ingin segala macam yang sudah terjadi itu dianggap kayak usual things atau hal yang biasa. Karena udah sebagai kewajaran, katanya gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu hati kamu ya. Makanya teman-teman gini, kalau kamu punya pacar atau pasangan yang sekiranya suka ngomong yang agak sedikit sompral, kamu harus ngingetin gitu, karena bukan dari rasa sensitif teman-teman, tapi kita penerimaan kita tuh berbeda. Mungkin versi sopanku sama versi sopannya pasangan kamu berbeda gitu loh ya. Apalagi kalau dia orang terpelajar ya, harusnya bahasanya bisa lebih baik. Aku lihat di sini dia itu setiap ada hal yang ingin dia mau atau ada hal yang ingin dia sampaikan, kalau dia lagi tidak seimbang banget, dia itu akan jadi seseorang yang sangat berbeda energinya di sini. Ini bahaya banget sih. Ya, orang yang sayang sama kamu, orang yang tak sanggup tanpa kamu ini, dia punya duality, ada sifat yang dualitas. Sifat dualitasnya itu ada sisi kekanak-kanakan dari dia. Kalau kekanak-kanakannya muncul, maka dia bisa jadi seseorang yang apa ya? Kalau aku bilang licik, manipulatif itu juga bisa, teman-teman. Dan cara dia untuk memanipulasi atau supaya kamu nggak pergi adalah dengan drama-drama ini, gitu. Ya, orang ini itu pintar teman-teman. Jadi kamu nggak bisa nganggap dia kayak pacaran yang seseorang yang lugu banget, itu enggak. Dia punya taktik untuk ngadepin kamu. Kenapa dia seperti itu? Kita akan lihat ya. Oke. Aku bisa lihat kenapa dia seperti ini, karena mungkin dia seperti kehilangan sosok ibu ya. Queen of Cups itu ibaratnya dia pasti ada internal problem dengan orang tua ya, kayak kurang dimanja. Nah, seseorang di sini yang sekiranya tidak sanggup kehilangan kamu adalah orang yang sangat manja. Jadi kamu harus bersikap lebih dewasa. Dia selalu merasa kesepian, teman-teman. Dia tuh selalu ngerasa kayak hidupnya itu sudah diatur gitu loh, sampai dia itu nggak bisa menentukan jalannya sendiri. Paham ya? Dan di sini ada kartu Ace of Wands. Ace of Wands itu artinya lebih kepada dia ini punya rasa ingin berpetualang. Ya. Jadi bersama kamu mungkin dia baru merasakan hentakan energi petualangan gitu loh. Dia sebelumnya adalah orang yang sangat manja dan dia nggak mau ditinggalin. Dia selalu banyak overthinking. Kenapa? Karena dia selalu merasa sendiri. Jadi ini alasan kenapa dia tidak sanggup tanpamu. Intinya dia adalah orang yang manja.
Ya, kalau misalnya dia suka sama seseorang, dia itu akan sering bersikap manja, teman-teman. Kamu bisa berantem sama dia tuh kayak jarak jauh juga bisa. Dan aku di sini bisa bilang bahwa orang ini sangat sensitif banget. Dia tipe-tipe divine feminine tapi smart. Ada fox di sini, ya. Kartu fox itu menunjukkan bahwa dia itu lebih banyak menggunakan akal. Ya, lebih banyak menggunakan akal. Jadi dia itu sering tidak menggunakan logika dengan baik. Kalau aku kan kayak defense-nya Sigma ya, agak sedikit maskulin, jadi aku selalu berpikiran logik. Dan orang ini itu selalu berpikiran yang lebih, apa ya teman-teman, kayak lebih penuh dengan khawatir. Gitu. Orang yang penuh dengan khawatir, pikirannya itu sudah meracau. Tahu meracau? Pikirannya kadang-kadang suka kacau. Ya. Aku akan buka lagi di sini. Kita akan lihat untuk secara fisiknya seperti apa. Dan mungkin ada yang terjadi apa, ya. Energi dia dulu di sini. Dia itu kalau punya mau ya harus terpenuhi. Dan dia kalau misalnya punya ide, itu bisa jadi solusi sebetulnya kalau dalam kondisi seimbang. Pikirannya cukup dewasa dan tegas. Di sini orang ini akan selalu menomorsatukan namanya keuangan. Jadi dia adalah pekerja yang bagus sebetulnya. Dia ini punya aset, teman-teman. Dia pandai untuk bicara, pandai untuk membuat diri kamu tenang. Yang di pikirannya adalah uang, uang, uang. Kelimpahan, kelimpahan, kelimpahan. Jadi orang ini sense untuk merasa cinta itu ya dengan dimanja. Kenapa orang ini memang gak sanggup tanpa kamu? Karena kamu orang yang bisa memanjakan dia. Saat ini mungkin ada yang bisnis trip ya, ada yang di luar kota, bekerja di luar kota, atau memang kalian beda pulau, beda negara ya, pokoknya bisa jarak jauh, ada yang LDRan di sini. Untuk ketemu sama dia itu butuh kendaraan mungkin berjam-jam, bisa jadi rumahnya jauh ya. Terus hubungan kalian itu masih berproses, teman-teman. Kalau aku lihat di sini masih ada cinta di situ, masih ada yang nyambung ya. Kemudian di sini mungkin dia ada kehilangan keluarga inti. Jadi ada satu ketidakberuntungan di sini yang aku lihat ya. Ketidakberuntungannya itu lebih kepada ditinggalkan. Entah di sini ditinggalkan sama keluarga inti atau sama keluarga besar. Salah satunya itu. Jadi yang aku bisa dominan, dia itu nggak ada yang nge-backup. Ibaratnya kayak orang yang hilang arah. Ya, orang yang hilang arah. Energinya di sini adalah banyak sekali energi feminin ya. Orangnya suka mengontrol. Dan kalau melakukan sesuatu atau kalau bicara itu suka berapi-api. Jadi dia kalau bicara tuh kayak cepet naik emosi, teman-teman. Yang aku bisa cek di sini, ya. Oke, sekarang kita akan lihat alasan dia kenapa dia itu nggak mau jauh dari kamu. Kita akan buka lagi untuk kartu komplementarinya. Alasan dia nggak bisa jauh juga dari kamu. Kita lebih ngomong kepada feeling ya sekarang. Supaya kamu nggak bingung, kita ngomong dari feelingnya dia ke kamu. Oke. Dia ini adalah orang yang introvert kalau aku bilang ya. Jadi kadang-kadang tindakan dia itu dilakukan untuk selalu mencari pembenaran. Nah, dia di sini sepertinya butuh kayak pengawas, membackup dia, membenarkan apa yang dilakukan. Yang kedua di sini aku ngelihat ada kartu magician. Dia merasa ketika bersama kamu ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang tercipta. Dan ini ibaratnya mempengaruhi hidupnya, sesuatu yang jangka panjang.
Kemudian ada kartu Page of Pentacles. Ketika bersama kamu, dia merasakan banyaknya opportunity atau banyaknya kesempatan-kesempatan yang dia dapat. Bisa aja kamu tuh punya energi yang ngerejekeni, teman-teman, tahu nggak? Kamu banyak rejeki. Ketika bertemu sama kamu, dianya tiba-tiba langsung dapat job sana sini. Hidupnya jadi lebih mudah, lebih smooth, masalah-masalah hilang, kayak gitu. Ya, kadang-kadang kita tuh juga harus tahu pasangan itu bisa memberi energi baik atau buruk. Kalau jodoh, maka kamu akan diberikan energi yang baik. Kayak Pak Habibie sama Bu Ainun misalnya gitu. Ya, itu kan saling bersinergi. Tapi kalau seandainya energinya jahat, ya kayak drama-drama kehidupan kita, ya apa ya, kayak di pemeretan ya, ngambilin duit kamu, manfaatin kamu. Itu kan sama aja memberikan keapesan. Seberapa banyak kamu punya rezeki, tapi kalau kamu sumbangin ke dia, ya itu akan menutup rezeki kamu pelan-pelan sebetulnya. Di sini aku ngelihat ada kartu complexity. Dia suka dengan sosok yang independen karena memberikan pandangan yang berbeda. Kamu tahu kan, kamu berhubungan dengan orang yang pura-pura mandiri, tapi sebetulnya dia adalah orang yang manja. Gitu. Hidupnya itu nggak banyak pengalaman, teman-teman. Jadinya ketika dia ketemu sama orang yang benar-benar deket sama dia, itu kayak dikit banget. Ya. Kita punya Ace of Cups. Aku bilang dia itu deket sama kamu nggak main deket, teman-teman, tapi dia gunain intuisi, gunain feeling. Orang ini punya feeling yang bagus gitu, dan dia punya feeling emosi yang jalan sama kamu. Ibaratnya kayak darahnya tadinya beku, tiba-tiba kayak ngerasa, oh aliran darahku lancar lagi nih gitu. Di sini aku ngelihat ada kartu Seven of Swords ya. Dia akan menggunakan segala macam cara untuk mendekatimu. Dia cari info tentang kamu, iya. Dia tahu kamu gimana, iya. Dia suka pura-pura bilang gak suka tapi ternyata cinta, iya. Bilang gak khawatir tapi khawatir, iya. Ini banyak dramanya sih kalau aku bilang. Orang yang dekat sama kamu tuh manja, tipe-tipe manja banget. Kita sekarang akan masuk ke nama. Ya, kalau namanya memang tidak ada, nggak masalah. Sekali lagi dengarkan ya. Kalau namanya tidak ada, tidak masalah. Aku punya 26 huruf di sini. Jadi aku ngambil acak aja, teman-teman. Kalau misalnya memang muncul, kalau enggak, ya nggak apa-apa. Nggak semuanya 26 huruf aku harus buka semua kan. Gitu loh. Logika aja, ya. Kira-kira pembacaan ini adalah campuran-campuran dari energi ini. Kalau ada inisialnya, ada namanya, kalau kebetulan cocok dengan kondisi kamu, maka diafirmasikan untuk iya. Oke, teman-teman, so ini adalah pembacaannya. Jika kalian merasa bacaan ini bermanfaat, nggak ada salahnya untuk di-share dan di-subscribe dan ditonton semua channelku, jangan ada yang di-skip. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. See you and I see you. I love you. Bye-bye.